Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, nih ya, otokannya ya, Meiser Behringer Eurorack Coupe 1202 FX. Nah, ini model lama ya kalau Eurorack itu. Sekarang tuh Scenic. Nah, ini rusaknya seperti ini ya. Ini bisa kalian lihat di sini untuk efeknya. Tuk 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 ya, nyala seperti ini ya. Ini kalau saya masukkan speaker ya, suaranya seperti ini. Nah, ada tembakan gitu ya, sesuai kedipannya artinya ya, dadadadada gitu. Tapi ini bunyi ya, bunyi kecuali channel 1 ya, kecuali channel 1 ini enggak bunyi sama sekali. Cek tes 1 2 3 cek cek tes tes mati ya. Channel 1 mati, channel 2 3 dan lainnya normal ya. Cek tes 1 2 3 cek tes 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 cek 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 cek. Oh ini enggak jalan nih. Cek cek tes 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 tes. Oh ya, nanti kita cek ya, tes tes tes. Nah, ini normal, yang lain normal ya, cuma ini mati ini. Saya akan berfokus ke efeknya ya. Yang jelas ya, kalau ini efeknya rusak ya nggak dinonaktifkan ya. Kalau memang rusak ya, ini kemungkinan power supply-nya yang bermasalah, kemungkinan ya, kemungkinan. Ya, nih ya, saya bongkar dulu ya. Ini bongkar, harus bongkar semua ya, mengeluarkan semua ini. Nanti kita lihat dulu ya, masalahnya di mana untuk efeknya. Oke, saya bongkar dulu ya. Oke ya, ini sudah saya buka ya, saya buka bagian bawahnya. Ya tentunya ya, langkah pertama itu apa namanya, kita cek power supply-nya. Kalau seperti ini ya artinya ada masalah di power supply ya, itu paling gampang ya. Apalagi untuk efek, nah 5 voltnya itu ya harus hadir gitu ya. Terus supply preamp-nya ini juga harus normal, seperti itu. Kalau nggak normal, nggak keluar supply-nya ya, tentunya kita cek dulu, buka semua ya. Ini nah, nanti saya bukanya nanti aja ya, biar kalian tahu dulu sebelum bongkar itu. Tanpa bongkar sebetulnya bisa kalau supply-nya nggak masalah ya. Kalau supply bermasalah ya kita harus bongkar semua ya, nggak bisa seperti ini. Tapi kita cek aja ya, kan gampang seperti itu. Saya juga bilang bahwa supply itu kalau ini rusak, apalagi ini yang channel ini rusak ya, kalian cek aja ya supply-nya gitu ya. Ini di kaki IC op-ampnya ya. Kita sambil nganu channel 1 ya, channel 1 dan nanti efek juga bisa, langsung dari efek juga bisa ya, gampang sama aja. Ini posisinya nih saya, nah ini kalian cek aja untuk supply 5 voltnya di sini ada atau tidak. Nah di situ kalian lihat tuh, dia nggak stabil ya, goyang ya, tuh, goyang nggak stabil. Ya, goyang nggak stabil, supply 5 voltnya nggak stabil. Yang kita cek juga sekalian untuk IC op-ampnya harusnya 12 ya, plus minusnya 12. Kalau ini plus minus 12, nah ini dia, plusnya cuma 8 dan ini dia goyang-goyang. Nah ini dia sumber permasalahannya di supply plusnya ya, supply plusnya, makanya yang 5 volt dia juga goyang. Nah ini kemungkinan ada yang konslet yang mana, 12 nya minusnya stabil ya, nggak goyang-goyang. Nah berarti supply utamanya nih, nanti kita cek diodanya, elko-nya ya, udah atau enggak, mendung atau enggak. Yang jelas bermasalah di supply plusnya ini ya. Oke ya, udah jelas sih ini kalau ini ya saya nggak bisa eksekusi yang lainnya karena nanti kita nggak bisa ya. Ini ya normal ya, ada supply-nya pincang ini, tapi ini kalau kita cek normal ya, nggak ada kebocoran di IC-nya. Tapi kalau secara tegangan dia nggak stabil, supply utamanya yang bermasalah. Oke, baru ini harus saya bongkar semua. Bongkar semua ya, mempreteli kabeh ini ya, istilahnya apa ya, merotoli kabeh. Akan saya keluar lepas semua yang membagongkan ini ya,
Jadi wah mixernya kecil mas, ya biayanya kok mahal mas. Ya untuk kasus apalagi seperti ini kita harus bongkar semua ya, nggak bisa dari bawah. Kalau bisa dari bawah ya enak ya, tapi kalau kasus seperti ini itu ya kita harus bongkar semuanya. Nah oke, akan saya bongkar dulu, ini saya foto dulu, lupa nanti ya posisinya biar enak ya. Ini juga ada yang keliru ini naruhnya, hitam ini. Oke, nanti aja nih keliru dengan ini ya. Nah, ini gitu tukar. Oke, gampang lah nanti. Oke ya, ini udah saya buka, nggak ada goyang mendung seperti itu, tapi dari sini aja udah ketahuan nih ya permasalahan di sini. Ini konslet di sini ya. Tuh. Ini memang dikasih isolator belakangnya, tapi depannya tidak. Ya, harusnya ini ada seperti isolator untuk transistor ya. Kalau kalian masang transistor final yang model jengkol, kalau kalian beli isolatornya itu ada seperti buletan kancing itu harusnya dikasih itu untuk pelindung sekrupnya. Ya, kalau seperti ini ya pasti bermasalah ya. Supply-nya kalau konslet pasti ya. Nah, ini kalian cek aja nih. Di sini ada diodanya, itu kalian cek aja. Di sini ya pasti konslet udah pasti ya, fix ya. Ini nanti akan saya lepas. Cuma ya ini saya di rumah ya, rumah sini ya saya nggak ada, di rumah sana banyak ya untuk isolator skrup ya, atau mungkin isolator skrup lah ya gampangnya istilahnya seperti itu ya, pasti ya seperti itu konslet. Ini kalau aslinya bawaannya itu IC regulatornya itu berupa plastik ya. Nah, apa ya, kemasannya itu plastik. Kalau ini kan ada seperti untuk plat pendingin gitu ya. Kalau itu harus wajib pakai isolator itu ya. Karena apa namanya? Saya sering sekali ya, servis ngoplok-kotok gitu ya. Nah, ini aman, nggak masalah ya. Tuh, nggak masalah. Tapi nanti sewaktu-waktu dia, ini kan goyang-goyang nih. Tuh, ya riskan juga nih. Ya, kenceng nih. Riskan konslet juga. Nah, tuh ya kan. Saya goyang sedikit. Tuh, dia konslet. Saya goyang sedikit ya tadi. Tuh. Nah, sekarang normal lagi. Ya, ini sedikit aja dia konslet gitu. Nah, ya kan? Nah, kelihatan nggak nih? Selap ya. Tuh, ya. Nah, tadi. Nah, normal lagi nih ya. Normal lagi. Ya. Nah, ini akan saya lepas dulu aja ya, paling gampang itu. Ya, tergantung ini ya, skrupnya nyinggol enggak gitu ya. Nyinggol ya konslet gitu ya. Nah, kalau memang faktor ini ya saya apa namanya ya tindak lanjuti besok ya. Nah, nggak ada spare partnya, bukan spare part yang untuk pelindungnya ini. Ya bisa nyoba tapi nggak bisa lama. Resiko karena panas ya. Si regulator tuh panas. Jadi kalau ada yang bilang mas kok panas banget mas bagian itu ya memang panas ya. Panasnya wajar. Selama dia dipakai untuk 1 ampere itu ya wajar. Kalau over ya pastinya udah bermasalah. Nah, ini cuma seperti ini ya. Aduh. Ininya yang skrupnya ini. Yang jelas tengahnya ya. Ini cuma di sininya aja kasih isolator seperti ini. Ya, bukan itunya, harusnya di tengahnya. Ya mungkin nanti akan saya lanjutkan besok nih fix itu ya. Nah, tinggal memperbaiki apa namanya bagian channel 1 yang tidak bunyi. Kalau itu kan harus metan itu ya butuh prosesnya agak lama. Nah, sudah jelas ya fix pernah diganti ya, intinya itu ya bukan orinya. Kalau orinya itu package-nya itu seperti ya bukan plastik ya, bahannya seperti plastik itu. Dan kalian skop nggak perlu pakai isolator, aman. Kalau ini wajib isolator belakang di pendinginnya, juga isolator untuk skrupnya. Saya lepas saja nih, saya bersihkan dulu ya, pernah diganti. Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan efeknya, mudah-mudahan ya.
Berharap seperti itu. Kalau sudah terlanjur kena ya sudah. Daya. Ya, coba sebentar. Nah, masih ya. Masih terlanjur nih, ada yang konslet ini. Nah, saya yakin ini ya udah terlanjur konslet ini di supply 5 voltnya mungkin nih ya. Ini ada yang konslet. Terus ini juga aman. Satu lagi, nah ini aman ya, aman tuh, nggak ada yang konslet. Saya akan coba lepas dulu yang 5 volt, regulator 5 voltnya. Lepas dulu apakah tegangannya masih drop gitu. Kalau masih, nah itu baru kita cari PR-nya. Ini curiganya di sini karena sudah terlanjur konslet seperti itu. Sudah terlanjur konslet gitu ya. Mas double layer ya gini aja ya. Untuk komponen double layer kalian kasih timah gini aja, kalian panasi. Udah selesai, clear ya. Terus tinggal kalian sedot timah. Jangan disedot timah dulu ya. Tapi lihat kasus per kasusnya. Kalau memang ya harus sedot timah dulu baru kalian cabut komponennya. Jadi kalau saya seperti ini yang sering. Kecuali untuk melepas potensio udah ada tekniknya, udah sering saya bahas juga. Saya lepas dulu. Apakah regulatornya yang rusak ataukah efeknya sudah terlanjur rusak, antara itu ya. Nah 5 volt itu untuk efek 5 volt. (805) ya. Selain itu ya nanti akan saya cek jalurnya ada yang putus atau tidak. Itu yang terpenting. Nih coba dulu. Daftarnya. Nah di sini sudah tidak jedut lagi ya. Nah, nggak jedut, kita cek power supply-nya. Pastikan supply-nya 12 voltnya ya. Regulatornya itu pastikan sudah normal ya. Keluar dengan normal. Nah ya, udah normal ya. Ini keluar normal. Ini 11 ya, bila ya. Ini 12. Ini 11 ya. Ya masih batas toleransi ya. Dan dia udah enggak sedut-senut ya, tidak sedut-senut. Nah langkah awal ya tentunya ganti regulatornya dulu kalau punya ya di sini. Coba nanti akan saya carikan saya punya regulator 7805 atau tidak di rumah sini. Tentunya nanti besok saya akan bawakan isolator untuk skrupnya gitu ya. Dan ini akan saya urutkan juga ya jalurnya ada yang putus atau tidak. Oke ya, saya coba carikan. Mudah-mudahan di sini ada punya, bisa langsung eksekusi nanti. Oke ya, di sini saya sudah menemukan tersangkanya gitu ya. Jadi jelas ya bahwa tegangan 5 voltnya itu drop ya. Di sini saya coba ganti regulator, hasilnya sama dan malah ketahuan penyebab rusaknya itu ya. Jadi rusaknya di mana Mas? Apa tersangkanya itu ya. Setelah saya ganti regulator, nah ini ketahuan di sini. Ya, ini dia
Nah, di sini ada 2 buah induktor, ini dan ini. Nah, ini supply 5 volt yang masuk, yang ini masuk ke IC kontrolnya. Sini. Yang ini, induktor yang ini, dia masuk ke IC untuk efeknya. Ya, atau prosesornya ya. Ini IC prosesor, ini IC kontrol. Ya, IC kontrol itu untuk apa? Ya, tentunya untuk mengontrol seperti ini. Displaynya ini untuk kita memilih efek-efeknya itu di IC kontrolnya ini. Ya, dia untuk displaynya ini tampil efeknya ini. Jadi untuk mengontrol opsi efeknya itu di sini. Ya. Nah, setelah saya ganti, nah ini di awal itu kan tegangannya naik turun. Nah, ini saya zoom out dulu ya. Setelah saya ganti sama aja dan mati gitu ya. Sudah tidak keluar apa namanya signal, apa sudah enggak dep seperti itu ya. Dan di sini kapasitornya konslet semua ya, yang terhubung dengan IC kontrolnya itu dia konslet semua, short semua ya. Ini konslet semua ya, konslet semua. Terus ya ini saya lepas aja ya, lepas taruh sini, cek tegangannya keluar, cuma ya efeknya nggak fungsi. Yang jadi masalah adalah ya kalau rusak IC kontrolnya ini ya sudah ya, kita nggak bisa. Kenapa seperti itu? Ya ini kan IC mikrokontrol ya, mikrokontrol. Ini prosesor untuk efeknya, ini mikrokontrol. Ya tentunya harus diprogram. Kita ganti pun ya nggak akan bisa ya, karena kita harus program. Ya program itu ya dari pabriknya. Ya kecuali ada yang jual, ya, ada yang jual khusus untuk efek ini, jadi kan sudah disesuaikan ya, termasuk IC-nya. Dan ya udah untuk memang untuk efek ini apa untuk mixer ini ya, karena setiap mixer seri Behringer kemungkinan berbeda-beda ya. Ada yang IC-nya pakai 2 buah ini, ada yang ya biasanya sih sama ya, V1000 ini sama ini ya, 2 buah ini ya. Kalau rusak ini V1000 ya atau yang ini itu masih bisa, tapi kalau rusak IC kontrolnya ya nggak bisa ya, seperti itu. Jadi setelah saya ganti ya dia malah ketahuan gitu ya, ya sudah mati. Cuma ya ininya nyala terus ya, kalau mau ya dimatikan tegangan 5 voltnya ya, 5 voltnya ya, atau kalian lepas aja regulatornya kalau menurut kalian mengganggu. Tapi ini tidak mengganggu ya, suara normal semua, nggak ada rosok-rosok, gerodok-gerodok, karena tersangkanya sudah kita atasi ya. Kita udah putus gini aja ya, seperti itu ya. Ini tegangannya udah keluar ya, 5 volt sama ini ya. Ini untuk yang channel 1 ini sekalian saya perbaiki. Ini kan channel 1 itu yang bermasalah itu cuma mic-nya aja ya. Kalau line in-nya itu normal semua, nggak ada masalah. Yang bermasalah cuma mic-nya aja. Nah itu gampang ya, karena line in-nya nggak masalah, artinya rangkaiannya ke sana nggak ada masalah. Kalian tinggal urutkan aja jalur yang untuk mic ini yang masuk ke rangkaian gain-nya ya, seperti itu, atau rangkaian preamp-nya ini ya, seperti itu. Nah ini rangkaiannya cuma sederhana ya, kalau mic itu kan ini sebelum masuk transistor ini ya, rangkaian ini ya ada CC-nya ini, resistornya ini, elko-elkonya ya, cuma itu aja ya. Resistor itu, elko ini ya kalian cek aja ya, dicek aja. Nah ini yang rusak ini ya, putus satu ya, 4,7 ohm ini putus satu, udah saya ganti ya. Nah, tinggal kalian bandingkan aja rangkaiannya sederhana ini ya, yang sini jangan otak-atik yang sana, karena di awal ya kita belum bisa ngecek pastinya ya, karena tegangannya belum, masih pincang. Walaupun itu kita cek juga nggak bocor ya, nggak ada masalah gitu ya, seperti itu. Sekalian saya perbaiki sekalian gitu ya. Ini saya coba nih ya, cek tegangannya ya. Tuh kita cek setelah pas itu jadi setengah konslet ya, di awal itu setengah konslet, di antara konslet nggak, jadi tegangannya kan dia
naik turun gitu ya, nggak stabil gitu ya, jelas ada yang konslet gitu ya, membebani. Nah, seperti itu ya. Nanti saya akan konfirmasi ke pemiliknya, ya efeknya nggak bisa diakali gimana pun ya, nggak bisa, rusak di situ. Nah, ini 5 volt ya, keluar ini yang plusnya, plus 12 voltnya kayak 12 ya, ini udah imbang ya. Kalau seperti ini kan dia udah imbang ya. Tuh, kalau di awal kan dia drop dan ini naik turun sesuai dengan ininya ya, yang 5 volt ini ya, ini udah oke ya, udah normal ya, sama imbang gitu ya. Ini akan saya coba suaranya yang ini ya, yang ini. Jadi untuk yang lainnya normal ya, nggak ada masalah. Ini potensialnya, gesernya juga masih oke, nggak krosok-krosok, aman, yang lainnya aman. Oke, cuma ini LED-nya mas yang nggak masalah, nggak mengganggu. Soalnya kalau menurut kalian mengganggu, membuat suara krosok-krosok, nah baru ini, karena kan tersangkanya sudah kita atasi. Tersangkanya sudah kita atasi. Oke. Cek 1 2 3, cek tes ya, efeknya nggak main ya sama sekali. Cek tes 1 2 3, cek tes ini cek saya rusak satu, cek cek aman ya, suara bersih, nggak ada suara tembakan lagi, ngentut tes 1 2 3, cek tes. Oke ya. Ya ini tinggal masang ini aja ya. Nah, ya tentunya mungkin ya faktor ini juga. Kan nggak tahu ya awalnya, karena pernah dioblok-oblok gitu ya. Pernah diperbaiki. Ya, apakah awalnya normal gara-gara ini konslet gitu ya. Awalnya saya kira ya konslet karena itu. Nah, ini saya bawakan. Nah, ini ya, saya coba juga. Regulator sudah saya coba ganti sama ketahuan ya. Nah pakai ini ya, yang buat catatan, jangan hanya isolator itu, tapi juga isolator untuk skrupnya. Ini wajib ya, penting ya kalian kalau mau ganti. Kalau bawaannya ini memang modelnya nggak seperti ini ya, package-nya itu apa, dia pakai seperti bahannya plastik, itu seperti plastik avio, bukan plastik ya, seperti itu. Nah kalau kalian ganti dengan ini, belikan isolatornya ya, isolator apa ya, isolator untuk skrupnya ya, biar dia tidak konslet gitu ya. Ini harus saya lem juga ya. Oke lah, mungkin sampai di sini dulu ya pokoknya. Intinya itu, efeknya nggak bisa diperbaiki. Dan banyak juga ini catatan pertanyaan ke saya, Mas bisa perbaiki efek mixer Behringer 50-50 ya, seperti ini, tinggal bagian mana yang rusak gitu ya. Apakah bagian kontrolnya, karena sering juga rusak di kontrol itu, sering ya bikin suaranya greg-greg, itu juga bisa antara IC ini atau IC ini itu ya, antara itu ya. Bisa atau enggaknya ya belum tentu ya, kita harus cek dulu ya, cek supply-nya normal atau enggak, seperti ini ya. Penyebab konsletnya di mana, ataukah stang konslet ataukah full short, seperti ini ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ya blokotokannya. Nah ini tinggal masang aja ya, jadi kasih ini ya. Nah, ini belinya di mana ya, toko elektronik ya. Ini biasanya untuk isolator transistor jingkol, orang bilang itu untuk transistor jingkol. Nah ini kan untuk mengisolasi biar skopnya enggak selain ini ya, selain isolator ini ya, skopnya tidak konslet gitu ya, seperti itu ya. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu perotokannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.